Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir adalah amalan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan umat muslim. Zikir dilakukan sebagai amalan untuk mengingat Allah. Zikir dalam ajaran Islam terdiri dari berbagai macam bacaannya. Inti zikir adalah memuji keagungan Allah. Di antara bacaan zikir yang dikenal atau kerap diucapkan adalah kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir ini memiliki arti cukuplah Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baiknya tempat bersandar. Kalimat tersebut menyiratkan makna bahwa hendaknya seorang hamba menggantungkan segala urusannya kepada Allah, karena Allah adalah satu-satunya penolong yang bisa dijadikan tempat bersandar. Kalimat zikir tersebut bisa dibaca lebih panjang. Bacaan yang lebih panjang adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Perlu diketahui, kalimat zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah gabungan dari kalimat zikir yang tertulis di dua ayat yang berbeda di dalam Al-Quran. Kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173, sedangkan kalimat ni'mal maula wa ni'man nasir tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 40. Zikirnya pendek namun mengandung makna yang sangat luar biasa. Zikir ini cocok diamalkan sebagai penentram hati ketika seseorang sedang gundah gulana, diliputi duka dan cobaan silih berganti, serta ketika berhadapan dengan kesulitan dan ancaman. Dengan membaca zikir ini diharapkan menjadi penolong, hati seseorang menjadi tenang, kuat, optimis, dan berani menghadapi tantangan. Ada kisah keajaiban zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir yang diriwayatkan dari kisah nyata yang bisa kita petik hikmahnya. Kisah pertama, dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa di saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam api yang membara, malaikat Jibril datang kepada beliau dan menawarkan bantuan. Malaikat Jibril berkata, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan pertolongan apapun darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala." Selepas itu Nabi Ibrahim melantunkan zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil terus-menerus dan menyerahkan sepenuh jiwa raganya hanya kepada Allah. Berkat keyakinannya kepada Allah, Allah berkehendak menyelamatkannya dengan mengubah sifat api yang panas menjadi dingin. Kejadian ini tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Dan saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, maka beliau pun tidak terbakar dan tidak mendapatkan bahaya apapun. Bahkan yang dirasakan Nabi Ibrahim adalah rasa dingin, namun bukan rasa dingin yang menyakitkan.
Setelah beberapa hari, akhirnya kobaran api yang besar itu pun padam. Kemudian Nabi Ibrahim keluar dari puing-puing sisa kebakaran dalam keadaan selamat tanpa ada luka sedikit pun, sehingga membuat keheranan banyak orang. Kisah kedua. Peristiwa keajaiban ini pernah dialami seorang pedagang di zaman Rasulullah yang hendak meminjam uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Si mukmin bertanya, "Apa jaminan darimu agar dapat membayar pinjamanmu?" Pedagang tersebut menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu si mukmin berkata lagi, "Maka kalau itu jaminanmu, maka aku percaya." Lalu keduanya sepakat perihal hari yang ditentukan untuk melunasi hutang. Singkat cerita, uang yang dipinjam sudah digunakan pedagang untuk modal berdagang. Ketika waktu sudah jatuh tempo, si pedagang membawa hasil keuntungan dagangannya untuk menepati janji kepada si mukmin. Namun sesampai di seberang lautan, tidak ada satupun perahu atau kapal yang bisa membawa pedagang ke tempat tujuan kediaman si mukmin. Karena khawatir lewat jatuh tempo dari kesepakatan dengan si mukmin, si pedagang mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu tersebut. Kemudian dimasukkan sejumlah uang dan sejumlah surat ke dalam lubang kayu tersebut, sambil terus berzikir mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Keesokan harinya, sang pedagang akhirnya dapat menyeberang dengan membawa uang pengganti yang lain, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada si mukmin. Lalu si mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu telah aku terima kemarin. Ketika aku menunggumu, aku menemukan sebuah kayu, lalu kubawa pulang untuk kujadikan kayu bakar. Saat aku membelahnya, aku melihat sejumlah uang beserta surat darimu." Si pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ketiga. Mungkin kita masih ingat tentang seorang TKW Indonesia yang bekerja di Hong Kong yang diduga membunuh bayi majikannya tahun 2007 silam. TKW tersebut mengaku lelah karena setelah bekerja beberapa hari tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat yang cukup oleh majikannya. Saat menggendong bayi, tiba-tiba bayinya terjatuh. Namun sayang, saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, bayi tersebut meninggal dunia. TKW tersebut dipenjara dengan dakwaan pembunuhan. Dalam sidang yang dilakukan beberapa kali dengan didampingi pengacara dan KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, ia dituntut hukuman penjara selama 7 tahun. Pada malam menjelang persidangan esok hari, TKW perempuan yang berusia kurang lebih 20 tahun dan baru masuk Islam atau mu'alaf itu pamit untuk menjalani hukuman dan meminta doa dari rekan juga kerabat agar ia diberi keselamatan dan kekuatan. Karena baru saja masuk Islam, dia belum lancar melafazkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil yang pernah ia dapat dari seorang syekh. Sepanjang malam ia lantunkan zikir tersebut sambil menangis. Esok harinya sebuah keajaiban terjadi. Dalam sidang putusan terakhir, dia dibebaskan dari segala tuduhan dengan syarat dalam waktu 48 jam ia harus meninggalkan Hong Kong. Pengacara yang mendampingi wanita tersebut pun terheran-heran karena tidak masuk akal sehingga menyebabkan jaksa penuntut menggerutu dengan keputusan sang hakim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran menyebut bahwa manusia itu akan diuji dengan perasaan gelisah. Tetapi orang-orang yang beriman akan tetap percaya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya sehingga perasaan galau dan gelisah dapat teratasi. Kepasrahan mereka menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat jiwa lebih sabar dan tentram
dalam menghadapi cobaan kerasnya kehidupan. Dengan selalu membaca zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, maka hati kita akan senantiasa dekat dengan Sang Pencipta, memiliki perasaan yang sangat peka terhadap keadaan sekitar, sehingga terhindar dari berbagai kemungkinan buruk dan kejahatan yang akan dilakukan orang lain terhadap kita. Kekuatan zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir melebihi kekuatan apapun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang mukmin, yaitu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri, dan pengakuan bahwa semua makhluk ciptaannya adalah lemah atau tidak abadi. Dengan mempelajarinya, maka menjadi tahu arti, makna, hikmah, keutamaan, dan kelebihannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memohon perlindungan hanya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.